kepuasan instan ya. Jadi seringkali di dunia saat ini atau di era saat ini, Bapak Ibu sahabat Dharma, kita tahu ya bahwa saat ini ya kalau kita bicara generasi digital sebetulnya tidak hanya dibatasi dalam hal usia gitu ya. Ada yang menyebutnya sebagai Gen Z, ada yang menyebutnya sekarang kembali lagi ke generasi alpha dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat fenomena saat ini ya, kita lihat fenomena saat ini bahwa dari mulai generasi muda ya, kemudian bahkan anak-anak, generasi muda sampai ke generasi tua pun tidak lepas dari dunia digital. Nah, sementara di satu sisi bahwa dari kehidupan dunia digital barangkali orang akan mendapatkan kemudahan. Orang akan mendapatkan kecepatan. Orang akan mendapatkan kesenangan, tetapi belum tentu dalam kemudahan, belum tentu dalam kecepatan, belum tentu dalam kesenangan itu ada kebahagiaan yang hakiki. Karena apa? Karena kebahagiaan hakiki itu bisa dicapai ketika seseorang bisa mengembangkan, meningkatkan, menjaga nilai-nilai spiritualitasnya. Oleh karena itulah saya menganggap bahwa tema pada kesempatan ini sangat tepat ya, relevan dengan kehidupan kita, yaitu mendidik generasi digital berhati spiritual. Oke, baik, kita lihat bahwa di dalam tayangan ya, boleh ditampilkan. Iya. Next. Nah, pertama kita coba refleksi diri. Bapak Ibu sahabat Dharma yang saya hormati, bahwa karakteristik yang terkait dengan generasi digital atau era-era digital saat ini ya, kita mulai refleksi ke dalam diri kita masing-masing, apakah betul ya hal-hal yang terdapat di dalam slide ini. Yang pertama bahwa selalu terhubung ya, always connected. Kita bisa lihat atau bisa kita refleksi ke dalam diri masing-masing ya. Pagi hari begitu bangun, apa yang dicari? Biasanya langsung cari handphone ya. Terus ya kita kemudian sampai malam hari sebelum tidur, bahkan sampai saat tidur pun bisa sambil pegang handphone. Jadi kehidupan ini atau dalam satu rangkaian dari pagi sampai malam, orang itu sangat sulit sekali untuk terlepas dari dunia digital ya, dari gadgetnya ya, dari handphonenya dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah kepuasan instan ya. Jadi seringkali di dunia saat ini atau di era saat ini orang itu selalu ingin cepat ya. Apa-apa pengen cari apa-apa larinya ke Google. Saat ini dengan kecanggihan teknologi ada AI ya, lari mencari dengan menggunakan AI dan lain sebagainya. Dan 5 detik saja ketika layar ya muter-muter ya, nah itu aja sudah menimbulkan kecemasan, sudah menimbulkan perasaan yang tidak nyaman. Nah jadi inginnya selalu cepat ya. Apalagi kalau mencari ya, lagi searching ternyata tidak ditemukan di Google, maka akan menimbulkan kekesalan, menimbulkan frustasi. Nah ini saya pikir fenomena ya. Kemudian adalah berorientasi visual ya. Banyak di antara generasi saat ini atau mungkin bahkan ya termasuk generasi tua sekalipun gitu ya, saat ini lebih orientasinya ke hal-hal yang sifatnya visual ya. Oleh karena itulah sekarang begitu laris ya TikTok, YouTube,
ya, kemudian hal-hal yang menyajikan video-video. Nah, begitu ada teks yang relatif panjang, biasanya akan di-scroll, dilewat. Itu baru teks, ya. Bagaimana dengan buku, ya, buku-buku yang notabene di situ hampir sebagian besar berisi teks, ya, visualnya minim, maka sudah barang tentu kemungkinan hanya sedikit masyarakat pada saat ini yang masih kemudian berpegang dengan baca buku dan lain sebagainya. Sebagian besar mereka orientasinya adalah visual melalui video, ya, animasi dan lain sebagainya. Dan kolaboratif. Nah, ini bahwa banyak hal-hal yang bisa dikolaborasikan, ya, tetapi kolaborasinya lebih banyak di dunia maya. Bisa dibayangkan, misalkan dalam satu ruang sekalipun mengerjakan satu tugas, ya, menggunakan Google Doc. Dah, yuk kita diskusi bareng-bareng, tapi diskusinya di Google Doc, ya, saling melengkapi, saling ini dan lain sebagainya tanpa ada komunikasi. Jadi kolaborasi di dunia maya itu lebih sering dilakukan dibandingkan dengan kolaborasi di dunia nyata, ya. Mungkin di dunia maya mereka saling berdiskusi, seru diskusinya dan lain sebagainya, tapi begitu bertemu di dunia nyata belum tentu seseru itu. Nah, ini fenomena yang menggambarkan era digital saat ini. Oke. Berikutnya, ya, kita akan bahas tentang kondisi spiritual, ya, generasi digital saat ini yang akan ditampilkan di slide berikutnya. Nah, kita tahu bahwa spiritualitas, ya, seperti yang tadi di awal saya sampaikan, itu hal yang sangat penting. Tetapi coba kita lihat, ya, kondisi saat ini, ya, pertama adanya kelebihan informasi, ya. Apa itu overload information? Informasi begitu mudah, begitu banyak bisa kita dapatkan. Apapun bisa kita dapatkan, ya, di era digital ini informasinya. Tetapi dengan banyaknya informasi itu kemudian ada kondisi yang berbanding terbalik, yaitu keterlibatan dangkal. Seringkali ada informasi apa tanpa baca, tanpa apa langsung share. Kalau misalkan dalam dunia perkuliahan, misalkan dibagi materi, ya kan, nggak baca, nggak apa, cukup di-download, disimpan, ya. Jadi dengan banyaknya informasi yang mudah didapatkan, tetapi tidak berbanding lurus dengan banyaknya informasi yang kemudian bisa diserap, ya, bisa dipahami. Nah, ini juga yang kemudian bahwa secara spiritual kondisi masyarakat saat ini, ya, dengan adanya era digital, ya, itu salah satunya adalah spiritual disconnected. Jadi seringkali hal-hal yang sifatnya spiritual, ya, itu lebih dikesampingkan. Orang lebih mengedepankan hal-hal yang duniawi, ya, spiritual. Mungkin orang berpikir itu penting. Orang tahu itu penting, tetapi ya nanti saja, gitu kan. Banyak hal yang masih bisa dilakukan untuk mencari kesenangan. Sementara untuk mencari ketenangan, yaitu urusan nanti. Ya, inilah fenomena saat ini, ya. Tetapi yang harus kita ingat adalah, ya, kondisi-kondisi seperti ini sebetulnya bukan, ya, kemudian dijadikan alasan untuk kalau begitu mah generasi saat ini lebih atau tidak lebih baik dari generasi-generasi sebelumnya. Tidak juga, ya. Ingat bahwa tidak ada satupun orang yang kemudian bisa memilih saya mau terlahir pada generasi mana, gitu kan. Saya pikir generasi apapun, ya, generasi apapun ketika seseorang itu bisa mengembangkan diri dengan baik, ya, melakukan hal-hal positif dengan kondisi yang ada, maka itu akan bisa meningkatkan spiritualitasnya. Jadi
bukan karena digital kemudian spiritualitas menurun, tetapi era digital ini lebih banyak tantangan, lebih banyak halangan-halangan, lebih banyak bisa dibilang gangguan-gangguan bagi seseorang dalam mengembangkan spiritualitas. Tetapi ya dengan usaha yang keras, dengan pendidikan-pendidikan yang terarah, pendidikan-pendidikan yang terencana, maka spiritualitas ini pun akan bisa ditingkatkan, akan bisa dikembangkan. Oke, oleh karena itu bisa kita lihat sekarang tantangan dan peluang di era digital saat ini pada slide berikutnya. Nah, di era saat ini ya kita lihat ada tantangan dalam bentuk kecanduan digital. Ya. Mungkin walaupun levelnya beda-beda, Bapak Ibu, sahabat Dharma, ya levelnya beda-beda, tetapi dalam hal pemanfaatan digital, apalagi smartphone ya dengan sekarang berbagai macam media sosial ya, ini memberikan daya tarik yang luar biasa sehingga ya ini akan menjadi atau menimbulkan seseorang untuk terus bergantung, ingin update, takut ketinggalan informasi ya. Bahkan sudah hampir terlelap pun kemudian begitu terbangun bisa cari handphone, gimana ya kelanjutan yang kemarin, gimana ya kelanjutan kasus yang itu dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi salah satu tantangan. Yang berikutnya adalah ruang gema ya atau echo chamber. Ini artinya gini. Dicontohkan ya, misal Bapak Ibu yang suka online shop ya, suka berbelanja online gitu ya. Begitu melakukan pencarian barang A gitu kan. Nah, kita ketik di pencarian, maka itu akan tercatat ya di dalam jejak digital kita dan akan muncul ya hal-hal yang terkait dengan apa yang kita cari. Bukan hanya dalam misalkan online shop ya, dalam misalkan pencarian di Google misalkan ya, kita mencari informasi tentang sesuatu, maka atau apalagi di media sosial gitu kan. Nah, untuk selanjutnya informasi-informasi akan muncul di beranda kita, informasi akan muncul itu adalah informasi-informasi yang terkait dengan apa yang pernah kita cari, yang berhubungan dengan apa yang pernah kita cari. Bayangkan ya, ini akan menyebabkan seseorang itu mendapatkan informasi-informasi yang sejenis saja. Ya, informasi-informasi yang berbeda jenis itu tidak akan muncul di berandanya dan kemungkinan kecil ya tidak akan didapatkan. Ini yang kemudian ya, kalau misal yang dicari itu hal-hal yang positif ya, misalkan mencari terkait dengan teknik meditasi dan lain sebagainya, nah ini akan bagus, maka akan muncul loh informasi-informasi yang berkaitan dengan meditasi ya. Tetapi kalau yang dicari adalah hal-hal yang negatif, maka informasi-informasi lain yang muncul juga informasi-informasi yang terkait dengan hal-hal negatif itu. Ini tantangan ya, ini tantangan. Kemudian fenomena cyberbullying ya, perundungan melalui cyber yang seringkali juga perundungan melalui cyber ini ya, cyberbullying ini juga menjadikan atau mempengaruhi faktor psikologi seseorang. Bisa dibayangkan ya, hanya karena hal kecil tetapi kemudian itu diungkap di media sosial ya, hanya karena kesalahan yang barangkali semua orang juga pernah melakukan kesalahan gitu ya, tapi kemudian kesalahan itu diungkap di media sosial, dampaknya akan berbeda ketika kesalahan itu ya mungkin ditegur langsung. Nah, cyberbullying ini akan begitu dahsyat, lebih dahsyat ya. Maka ini juga tantangan yang ada di era digital saat ini. Nah, kemudian ada budaya instan yang seperti tadi saya sampaikan ya, orang pengen cepat ya, dapat informasi pengen cepat. Belajar juga sekarang
kalau kita lihat anak-anak SMA ya, SMP itu belajar sekarang maunya tutorial di YouTube, langsung dilihat dan lain sebagainya. Ini juga menimbulkan rasa hormat terhadap guru, rasa kemudian kemauan untuk berkomunikasi, berkolaborasi dengan orang lain menjadi berkurang. Karena apa? Yaitu mereka merasa apa yang dibutuhkan bisa tersedia di platform-platform digital itu. Tetapi ya bukan berarti ini akhir gitu kan. Ada peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan di era digital ini, yang mana peluang-peluang ini juga akan menjadi dahsyat manfaatnya kalau kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, seperti yang kita lakukan pada malam hari ini ya. Bagaimana kalau kita berpikir tanpa kita tidak berada di era digital saat ini, betapa kesempatan kita sangat kecil bisa mendengarkan ceramah dari Yang Mulia Bante Utamo ya. Tetapi dengan era digital saat ini, setiap saat kita bisa mendengarkan ceramah dari Yang Mulia Bante Utamo ya, baik secara langsung melalui Dhamma Talk seperti ini atau mungkin melalui rekaman-rekaman YouTube dan lain sebagainya. Saya ingat dulu pertama kali mendengarkan suara Bante Utamo itu melalui rekaman ceramah beliau, hanya suara gitu ya, hanya suara. Nggak pernah melihat secara langsung seperti apa. Nah, dengan kecanggihan atau dengan kondisi digital saat ini, kita bisa ya dengan mudah untuk mengembangkan Dharma melalui platform-platform digital, melalui kegiatan-kegiatan yang berbasis digital. Kemudian bisa juga melalui VR meditation, atau mungkin untuk VR kegiatan-kegiatan lain ya, atau virtual reality. Misal ketika atau dengan era digital saat ini, bisa jadi kita berdharma yatra ya, cukup dengan duduk diam di tempat ya, tetapi kemudian kita bisa merasakan ya seperti berada di Taman Lumbini, seperti berada di Bodh Gaya ya kan. Atau kalau misalkan saya ingin bermeditasi suasana di bawah pohon bodhi, itu pun dengan era digital saat ini suatu saat itu akan bisa terwujud gitu ya. Bagaimana kemudian suasananya, kemudian ya melalui visualnya, melalui audionya, nah itu bisa dibuat seperti real gitu kan, seperti nyata, padahal kita berada di tempat, tidak di tempat yang sesungguhnya, tetapi seolah-olah kita mengalami hal itu. Nah ini peluang ya. Kemudian AI spiritual guide, barangkali dengan kecanggihan saat ini ada melalui kecerdasan buatan ya, seseorang bisa atau mencari solusi ya, mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi melalui tuntunan ya yang berbasis AI. Apapun ditanya bisa gitu kan. Nah, tetapi sekali lagi jangan ini dijadikan sebagai kebenaran yang mutlak bahwa teknologi ini adalah alat ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan secara bijaksana, bagaimana kita bisa memanfaatkan untuk menumbuh kembangkan spiritualitas kita, maka kita akan mendapatkan manfaat dari teknologi di era digital ini. Tetapi kalau kita tidak memanfaatkannya dengan bijak, justru kita memanfaatkannya dengan sembrono, maka kita tidak akan mendapatkan manfaat, justru kita akan memperoleh hal-hal buruk dari ini. Tetapi itu bukan kesalahan dari teknologi ya, bukan kesalahan dari era digital saat ini. Semua kembali pada kita. Baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sahabat Dharma, dari tantangan dan peluang ini saya coba mengkaitkan ya.
Ini kan judulnya mendidik generasi digital, ada unsur pendidikan. Ya, kalau kita bicara terkait dengan pendidikan, bagaimana mendidik generasi digital atau mendidik peserta didik di era digital ini supaya memiliki spiritualitas yang baik, memiliki spiritualitas yang tinggi, maka saya teringat ya akan filosofi pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Di slide berikutnya, bahwa dengan filosofi yang beliau ajarkan yang disebut sebagai sistem Among, ya, Ki Hajar Dewantara ini mengajarkan bagaimana pendidikan itu, ya, mendidik itu, ya, ibarat seseorang yang ketika berada di depan itu harus memberikan contoh, ya, ing ngarsa sung tulodo. Nah, kita tahu bahwa generasi saat ini itu nggak cukup hanya dengan disuruh. Apalagi kalau yang menyuruh juga tidak melakukan, maka harus dibimbing melalui contoh, ya. Ing ngarsa sung tulodo, di depan memberikan contoh, ya, teladan. Ing madya mangun karso, ya, di tengah membangun semangat. Nah, jadi ada saatnya seorang pendidik, dalam hal ini bukan hanya guru, ya, bahwa kita orang dewasa mendampingi orang lain, ini juga masuk di dalam kategori mendidik, ya. Mendidik itu, ya, ketika di depan kita memberikan teladan, ketika ada saatnya kita harus memposisikan diri setara dengan orang yang dididik untuk menumbuhkan semangat mereka, untuk menumbuhkan motivasi mereka. Dan ada saatnya kita cukup, ya, menjadi supporter, kita cukup mendorong dari belakang, ya. Karena apa? Ya karena orang yang dididik itu sudah bisa mandiri, ya, tinggal kita awasi, ya, kita terus pantau supaya apa? Ya supaya nilai-nilai positif, ya, dalam pendidikan yang sudah dilakukan itu terus konsisten dikembangkan oleh peserta didik. Nah, ini melalui sistem Among Ki Hajar Dewantara ini, dan saya yakin filosofi Ki Hajar Dewantara ini sudah diterapkan bukan hanya di dalam konteks pendidikan dalam negeri, di konteks pendidikan luar negeri pun bagaimana seorang pendidik itu ada saatnya memposisikan diri sebagai pemimpin, ada saatnya memposisikan diri sebagai teman, dan ada saatnya memposisikan diri sebagai penonton, ya, yang memberikan support supaya peserta didiknya itu bisa mandiri dan berkembang. Nah, mendidik dengan contoh, ya, ini saya pikir sangat efektif. Karena apa? Ya, generasi saat ini, ya, nggak cukup. Ingat, salah satu tadi karakteristiknya adalah visual, ya harus diberikan contoh dalam bentuk tindakan nyata. Orang tua atau guru, ya, ingin supaya anaknya tertib dalam ada jadwal, ya, saatnya belajar, jangan sambil main handphone. Tapi pada saat orang tua menyuruh anaknya menaruh handphone, orang tuanya masih asik scroll Instagram, gitu kan. Nah, maka keteladanan itu nggak didapatkan. Mungkin anak akan berpikir, lah papa juga begitu, gitu kan. Nyuruh anaknya taruh handphone tetapi sendiri tidak mempraktekkan. Oke, ya, ini sistem Among Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada satu lagi yang menarik dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu terkait dengan teringa, ya. Kenapa disebut teringa? Ya karena kata yang digunakan ini selalu berakhiran eng, gitu ya. Yang pertama adalah ngerti, ya. Ngerti itu paham, tahu, ya. Kalau di dalam dunia pendidikan modern saat ini adalah penekanan pada aspek kognitif, ya, pengetahuan. Nah, selanjutnya ngeroso, ya, ngeroso itu merasa, ya, berarti di dalam konteks dunia pendidikan saat ini itu adalah aspek afektif, ya,
afektif, ada sikap yang ditunjukkan. Dan yang ketiga adalah ngelakoni. Ngelakoni itu melaksanakan, ya, menerapkan, mengaplikasikan. Nah, ini kalau di dalam konteks pendidikan modern ini yang disebut sebagai psikomotor. Nah, bisa dibayangkan ya, Bapak Ibu sahabat Dharma, bahwa Ki Hajar Dewantara ya melalui ajarannya yang disampaikan jauh ya sebelum pendidikan modern, tetapi pemikiran beliau itu kemudian dipakai di pendidikan modern saat ini. Maka di dalam asesmen, di dalam penilaian pendidikan itu ada penilaian kognitif, ada penilaian afektif, ada penilaian psikomotor. Yang tidak lain dasarnya adalah ngerti, ngeroso, dan ngelakoni gitu ya. Paham, merasa, dan melaksanakan. Nah, ini jadi pendidikan itu bukan hanya menekankan peserta didik ngerti, ya. Dia tahu bahwa waktu itu begitu penting, dia tahu ada tugas yang cukup banyak gitu kan. Tetapi kalau hanya sekedar tahu, kemudian tidak ditumbuhkan rasa bertanggung jawab, ya, rasa kemudian merasa waduh nanti kalau saya nggak mengerjakan bagaimana ya, maka yang itu nggak akan cukup. Perlu ditumbuhkan rasa dan juga perlu diimplementasikan, dipraktekkan. Nah, jadi di era digital ini ya melalui AI ya, misalkan salah satunya kecanggihan AI itu ya orang banyak memberikan informasi terkait dengan kognitif ya, terkait dengan kognitif. Bagaimana dengan afektif ya, dengan sikap. Bagaimana dengan psikomotor? Nah, itu kembali ya ada pada ranah bagaimana kita bisa mengembangkan diri dalam hal spiritual, bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Nah, ini adalah konsep teringa di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan berikutnya kalau kita kaitkan ya di dalam konsep Buddhis ya, di era digital ini atau di konsep Buddhis kita mengenal ada jalan mulia berunsur 8 ya. Di jalan mulia berunsur 8 itu ya dimulai dengan pandangan benar. Bagaimana kita memiliki pandangan, pemahaman yang benar terkait informasi, mana informasi-informasi penting yang perlu di-share, mana informasi penting yang nggak perlu di-share, apalagi informasi tidak penting yang nggak justru tidak baik untuk dibagikan. Nah, ini harus benar-benar dipahami dengan baik. Kemudian ucapan benar ya, terkait dengan ucapan benar atau pikiran benar ya, kemudian perbuatan benar ya. Ucapan tidak harus semata-mata di era digital ini melalui kata-kata yang keluar dari mulut ya. Bahkan dengan ibu jari ini pun akan jauh lebih berdampak kalau ucapan itu kemudian muncul di digital ya. Ucapan itu muncul di media sosial gitu kan, nggak harus dalam bentuk video ya, dalam bentuk teks saja, dalam bentuk tulisan saja gitu kan. Yang kita tahu seperti kejadian yang kemarin melanda beberapa kota di Indonesia itu karena apa? Ya karena orang terpengaruh dengan ucapan ya, dengan kalimat-kalimat provokasi yang ada di media sosial. Nah, ini bahayanya. Maka Sang Buddha mengatakan kita harus memiliki pemikiran yang benar, ya, ucapan benar, ya, diwujudkan dalam perbuatan benar. Kemudian usaha benar, pencarian sampai kemudian ke meditasi benar. Nah, ini nanti hal-hal yang bisa dikembangkan di era spiritual, era digital saat ini ya, yang tentu saja ya tidak cukup hanya sebatas anak dikasih tahu, tetapi harus melalui pendampingan orang dewasa, pendampingan guru, pendampingan orang tua, pendampingan teman sebaya dan lain sebagainya, supaya apa? Ya, sama-sama berusaha, sama-sama menjaga spiritualitas supaya era digital ini lebih banyak dimanfaatkan untuk
melakukan pengembangan-pengembangan ya seperti yang tadi disampaikan di awal, dibanding kemudian melakukan hal-hal yang justru menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itulah ya perlu strategi praktis dalam mendidik ya. Di slide berikutnya itu ada keteladanan autentik ya. Keteladanan autentik itu yang tadi saya katakan ya, orang tua, guru atau siapapun ya memberikan teladan, ya memberikan contoh yang nyata, bukan hanya dibuat-buat gitu ya. Bukan hanya dibuat-buat. Seringkali contoh itu hanya dibuat-buat ya, bahkan cenderung kemudian menutupi ya. Contohlah orang tua ketika menegur anaknya, "Nak, jangan main handphone mulu," gitu kan. Nah itu papa juga lagi main handphone gitu kan. Nah seringkali kemudian orang tua membela diri, "Oh ini kan papa karena lagi kerja gitu kan, kamu harus tahu dong gitu kan, papa kerja juga buat kamu bla 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 bla," dan lain sebagainya. Mental Bapak Ibu ya. Tapi begitu lah, itu papa juga main. Oh iya, maafkan, papa juga salah, sekarang papa taruh dah handphonenya. Yuk kita ngobrol, kita ini. Nah ini keteladanan autentik ya, yang pendidik dalam hal ini orang dewasa atau orang yang memposisikan diri untuk mendidik itu bukan hanya sekedar mencari alibi, tetapi ya kalau memang dia salah bilang, "Oh iya maaf ya, selanjutnya yuk kita perbaiki bareng-bareng." Komunikasi dua arah ini penting ya. Kemudian ya terkait dengan bagaimana kita mengintegrasikan teknologi dan spiritual. Jadi teknologi dan spiritual ini jangan dipertentangkan ya, tetapi teknologi dan spiritual ini harus kemudian disandingkan. Karena pada zaman saat ini nggak akan mungkin kita hidup tanpa memanfaatkan teknologi. Jadi bagaimana tetap teknologi karena kita berada di eranya, tetapi spiritual juga tetap kemudian kita tumbuhkan. Jadi berdampingan ya. Kalau orang dulu membandingkan, dulu mah saya begini-begini, dulu teknologi belum seperti sekarang, gitu kan? Kita nggak bisa membandingkan itu. Yang realitanya adalah kita berada di era teknologi. Bagaimana era teknologi itu kemudian bisa disandingkan untuk menumbuhkan spiritual. Dan kita berada atau memposisikan diri di komunitas-komunitas sosial yang memberikan support terhadap pengembangan spiritualitas ya. Ini terkait dengan pergaulan ya. Bagaimana orang tua memberikan kebebasan kepada anak, tetapi harus selalu dipantau bagaimana pergaulannya ya, circle-nya seperti apa. Jangan sampai justru karena salah memilih komunitas untuk bergaul kemudian menimbulkan hal-hal atau dampak-dampak negatif terhadap anak ya, terhadap peserta didik. Maka perlu dibangun komunitas-komunitas anak muda yang positif ya, komunitas-komunitas anak yang mungkin kreatif, inovatif ya, yang bukan hanya sekedar kemudian memanfaatkan teknologi untuk kesenangan, tapi bagaimana teknologi itu untuk menciptakan kemajuan-kemajuan, terutama ya kemajuan bukan hanya dalam hal materi tapi kemajuan dalam hal batin juga. Oke, dan terakhir teknologi itu ibarat pisau, bisa untuk kebaikan ya. Kalau ibu-ibu pegang pisau bisa digunakan untuk potong sayur, untuk memasak dan lain sebagainya, tapi pisau itu pun bisa digunakan untuk keburukan. Ketika pisau digunakan untuk kebaikan, bukan pisaunya yang baik. Ketika pisau digunakan untuk keburukan, bukan pisaunya yang jahat. Tapi kebaikan dan keburukan dengan menggunakan pisau itu bukan dari pisaunya, tetapi bagaimana orang yang menggunakan pisau tersebut. Jadi tergantung siapa yang pegang pisau itu dan bagaimana cara memanfaatkan pisau yang dalam hal ini adalah teknologi. Oke, sehingga ketika
cinta, kemudian ditambah dengan konsisten di era digital saat ini, maka itu akan bisa menumbuhkan spiritual pada generasi-generasi di era digital saat ini. Jangan sampai spiritualitas atau batin kita itu kering ya hanya dengan anak kalau kelamaan main handphone, sering scroll itu jadi sensitif. Dipanggil pelan saja nyautnya langsung nyolot gitu kan. Nah, ini harus kita minimalisir dengan mendidik anak-anak supaya memiliki spiritualitas yang baik.